Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan materi ceramah berjudulkan Lelaki Penghuni Surga, yang diambil dari buku bacaan Sahabat Remaja Nabi, Kisah Hidup Pemuda-Pemuda Kader Rasulullah SAW, yang ditulis oleh Fatih Fauzi Abdul Al-Mut'ai, halaman 176 sampai 206. Sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam buku ini dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar. Beliau merupakan putra dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Semasa hidupnya, Abdullah bin Umar mengikuti jejak Nabi Muhammad sejak beranjak remaja. Di saat dia menemani ayahandanya Umar bin Khattab dalam perang Badar. Dalam perang Badar tersebut, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah bin Umar untuk mengikutinya, dikarenakan ia belum memiliki bekal yang cukup untuk ikut dalam medan perang tersebut. Meskipun sedih tak bisa bergabung, namun Abdullah bin Umar sangat senang. Hingga suatu ketika dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang ke lain medan. Pada suatu malam hari, ia pergi ke Masjid Nabawi. Ia sembari membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama ia membaca Al-Quran hingga ia merebahkan diri untuk tertidur. Setelah terlelap, beberapa saat kemudian Abdullah bin Umar bermimpi. Dalam mimpinya itu ia berjumpa dengan 2 malaikat. Tanpa berkata apa-apa, 2 malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke dalam neraka. Dalam mimpinya juga ia melihat neraka laksana sumur yang menyalakan api yang berkobar-kobar. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "A'udzubillahi minan nar." Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Lalu malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi harinya Abdullah bin Umar tersebut menangis mengingat mimpi yang dialaminya semalam. Lalu ia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, yakni istri Rasulullah SAW, dan menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu Hafsah menemui Nabi SAW dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada beliau. Seketika itu Nabi bersabda, "Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar,
kalau ia mau melakukan sholat malam. Sejak saat itulah Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan kerap kali ia menghabiskan waktunya pada malam hari untuk melakukan sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia ingat akan mimpinya, air matanya selalu meleleh. Ia berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Hikmah di balik kisah ini yaitu mengisyaratkan bahwasannya tidak akan terbebas dari api neraka selama jiwa ini masih terlumuri oleh dosa dan maksiat. Juga selama jiwa ini masih terbawa oleh hawa nafsu yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu, bangunlah malam hari atau qiyamul lail dan melaksanakan sholat tahajud, yakni merupakan solusi yang paling ampuh untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membebaskan diri kita dari neraka, sekaligus sebagai media untuk berdoa. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka yang sangat pedih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.